Halo teman-teman, kali ini aku mau cerita pengalamanku setelah for good dari Australia ya. Dan aku udah for good dari bulan September 2022. Jadi aku udah for good kira-kira sekitar hampir 9 bulan ya. Dan setelah for good, sebenarnya aku itu nggak ada niatan for good ya ke Indonesia. Ketika itu aku tuh sebenarnya cuman pengen pulang sebentar dan mengunjungi keluarga gitu ya. Akan tetapi karena menurut aku itu udah lama ya di Australia. Aku udah lama tinggal di Australia kira-kira hampir 4 tahun, dan waktu itu aku ke Australia itu di tahun 2018 akhir ya, dan balik ke Indonesia itu di tahun 2022, dan selama itu aku belum pernah pulang sama sekali karena COVID juga. Aku nggak bisa pulang karena ya kalau aku pulang mungkin aku nggak bisa balik lagi ke Australia waktu itu, karena juga working holiday waktu itu umurku udah mepet banget. Kalau aku pulang mungkin aku nggak bisa perpanjang juga. Ketika di Australia atau di luar negeri mana aja, mungkin teman-teman memikirkan gimana caranya aku bisa pulang ke Indonesia dan membangun sebuah usaha. Akan tetapi aku yakin buat teman-teman yang di luar negeri dan pengen for good ya, mungkin hanya bisa membayangkan ketika di Australia atau di luar negeri gitu ya, hanya bisa membayangkan akan membuat usaha apa atau akan merencanakan apa. Itu menurut aku pasti akan sedikit kebingungan ya, atau terlalu banyak bayangan ketika di sana. Aku pun juga begitu. Ketika di Australia banyak sekali bayangan gitu ya, kayak angan-angan atau ide atau pikiran yang kira-kira mau ngapain ya ketika pulang ke Indonesia, dan itu hanya akan bisa kita bayangkan karena posisi kita jauh di sana ya, dan jarak itu cuman bisa membuat kita hanya membayangkan. Jadi ya yang aku lakukan ketika itu sabar dulu, tahan dulu ide-idenya. Nah, aku sendiri memutuskan for good ini itu sebenarnya tiba-tiba ya. Sebenarnya awalnya nggak ada rencana untuk for good atau nggak ada rencana untuk memutuskan selamanya balik ke Indonesia. Jadi ketika pulang itu tiba-tiba aja aku melihat banyak sekali perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Buat aku sendiri, wow, kayaknya tinggal di Indonesia banyak peluang yang masih bisa kita gali lagi. Sedangkan ketika di luar negeri menurut aku semuanya udah tersistem dan di sana sangat-sangat maju. Jadi menurut aku di sini di negara yang berkembang ini kita masih bisa berkembang dan belajar lagi. Nah, kemudian aku langsung aja ketika pulang itu sebenarnya aku cukup spontan aja gitu ya. Cukup spontan untuk tiba-tiba membuat sebuah usaha gitu. Awalnya sendiri aku belum pernah memiliki pengalaman wirausaha gitu. Paling dulu pernah kayak jualan kecil-kecilan gitu. Nah, ketika sekarang ini buat teman-teman yang di luar negeri atau di mana aja yang di luar negeri ya. Nah, ketika pulang ke Indonesia belum memiliki kemampuan wirausaha, menurut aku baiknya aku langsung aja membeli atau bermitra ya dengan sebuah brand kuliner gitu. Nah, di situ otomatis aku belajar bagaimana membangun sebuah usaha dari awal ya, kayak mencari lokasi, di mana lokasi yang strategis buat jualan, kemudian kira-kira sewanya berapa sih, kisaran setahun yang pas untuk usaha gitu ya, mungkin 15 atau 20 juta setahun gitu, dan kemudian target apa yang kira-kira pas untuk bisnis kalian, di mana sih letaknya gitu ya. Dan waktu itu sih aku mencoba untuk cari-cari sewa ruko gitu ya di area tengah-tengah kota ya, dan sebenarnya ruko itu kecil banget sih, dan itu ketutup sama kayak bangunan, jadi dari pinggir jalan tuh nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa karena di sampingnya itu ada usaha lain yang menurut aku cukup rame dan bisa mensupport usaha yang aku buat di situ. Jadi ketika orang jualan, yang satu jual minuman dan aku jual makanan ya, jadi itu saling support satu sama lain.
Nah, menurut aku itu cocok banget. Nah, kenapa aku memilih untuk franchise? Aku sendiri belum memiliki kemampuan wirausaha ya. Bagaimana membangun sistem, bagaimana membangun sebuah usaha, bagaimana men-set up usaha gitu ya. Awalnya kayak gimana. Nah, menurut aku ketika kita bermitra atau membeli franchise tersebut, paling enggak kita tahu bagaimana sistem awal ketika mau membuka sebuah usaha gitu ya. Mungkin bagaimana setup mejanya, kira-kira berapa orang bisa masuk di dalam situ, kemudian alat-alatnya apa aja, preparasinya gimana, terus kemudian bagaimana kita memanfaatkan sistem POS atau sistem jualannya kayak gimana. Dan di situ brand franchise pasti udah memiliki SOP ya. Dan gimana sih feel-nya ketika udah for good di Indonesia ya? Menurut aku ketika for good itu feel-nya lebih nyaman sih ketimbang di Australia ya. Kemana-mana harus waspada, nyetir mobil salah parkir dikit bisa kena fine, kena denda 2 juta gitu ya. Dan di sini kapan aja, di mana aja kita bisa parkir. Menurut aku banyak banget sih plus minusnya ya. Kalau mau mengcompare atau membandingkan Indonesia dengan luar negeri ya, atau dengan Australia, di mana aku kemarin sempat tinggal cukup lama. Nah, menurut aku perbandingan itu sangat-sangat nggak bisa dibandingin sih kalau mau di compare gitu ya. Wah, ini lebih bagus, ini lebih jelek, kayaknya nggak bisa. Tapi menurut aku sendiri Indonesia buat aku ternyata banyak plusnya ya, banyak banget plusnya yang mungkin kita nggak sadari, dan itu lebih dari sekedar mungkin jika teman-teman bandingin ketika di Australia, oke lah gajinya lebih gede penghasilannya gitu ya. Akan tetapi ketika lama di Australia, menurut aku bakalan gitu-gitu aja. Kalau yang tadinya teman-teman pikir tinggal dan hidup di luar negeri akan membuat teman-teman lebih kaya gitu ya, tapi menurut aku bakalan gitu-gitu aja sih, karena ya basicnya teman-teman ya bekerja ya, gitu aja. Maksudnya kerja saving, enggak membangun sebuah usaha gitu ya, yang mana penghasilannya lebih dari sekedar bekerja ya. Dan kita belajar lagi membangun sistem, membangun sebuah usaha gitu ya. Pastinya kita lebih challenge lagi. Yang tadinya di Australia mungkin cuman kerja gitu doang, tapi gimana sekarang kita memimpin sebuah usaha ya, membangun sebuah usaha itu bisa berjalan dan berputar. Kemudian kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan ya untuk orang-orang yang mungkin tidak memiliki pekerjaan gitu. Memang awalnya sih aku takut ya untuk pulang ke Indonesia dan memulai sebuah usaha ini. Akan tetapi ketika udah kita buka dan kita coba, kemudian usaha itu berjalan, nah itu akan membuat kita lebih percaya diri, dan bahkan pasti teman-teman akan memiliki ide-ide baru apa yang akan bisa dikembangkan di kemudian hari gitu. Yang pasti awalnya ragu-ragu dan banyak negatif thinkingnya ya ketika ingin memulai sebuah usaha, dan apalagi kita cuman kerja doang waktu di Australia. Yang pasti baik buruknya itu buat pelajaran teman-teman ya. Ya aku sendiri juga tidak memakai semua modal yang aku miliki, aku pakai untuk membuatnya. Mungkin hanya beberapa persen ya, 30%-nya mungkin ya aku pakai gitu untuk membuat usaha ini. Dan ketika udah berjalan itu membuat aku memiliki ide-ide baru. Dan aku juga nggak cuman memiliki usaha kuliner tersebut ya, tapi aku juga memiliki income yang lainnya ya. Jadi jangan sampai teman-teman mengandalkan satu usaha aja. Kalau bisa teman-teman mengembangkan beberapa usaha, jadi income-nya nggak cuma satu, tapi ada 5 atau 6 bahkan 10 kalau bisa gitu ya, atau lebih dari itu. Intinya sih ketika ngebangun itu dari nol atau ngebangun itu dari satu-satu gitu ya, dan teman-teman tahu prosesnya, di situ juga teman-teman udah belajar gitu, udah belajar membangun bagaimana sebuah usaha itu
berjalan gitu. Nah, buat teman-teman yang kepikiran untuk for good dan tidak ingin tinggal selamanya di luar negeri tapi ingin for good ke Indonesia, menurut aku jangan terlalu lama di luar negeri, jangan terlalu lama mencari uang di sana ya, karena menurut aku itu nggak akan cukup. Sebanyak apapun pasti kalian akan ngerasa kurang di sana. Nah, menurut aku saving yang cukup, yang mungkin menurut kalian itu wah ini bekalnya udah cukup lah, dan ya matangkan ide-ide kalian ingin membuka apa ketika pulang Indonesia. Nah, ketika pulang langsung aja setup semuanya, jangan sampai modal kalian habis hanya untuk bersenang-senang. Dan menurut aku duit teman-teman yang kalian dapatkan di Australia atau di luar negeri ya, mungkin buat kalian banyak tapi itu ternyata cepet banget habisnya ketika di Indonesia. Nah, menurut aku segera putar lagi uang tersebut agar kalian bisa memiliki income ketika tinggal di Indonesia atau for good di Indonesia. Oke, segitu dulu sharing-sharingnya ya. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.